Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas biologi SMA. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi biologi kelas 12, yaitu tentang mutasi. Untuk materi mutasi akan saya bagi menjadi dua video ya, di mana di video pertama kita akan membahas tentang pengertian, syarat, dan karakter mutasi. Kita juga akan mempelajari tentang mutasi alami dan buatan. Selain itu kita juga akan mempelajari tentang mutasi somatik dan gametik, serta mutasi gen. Untuk mutasi kromosom dan bahan mutagen serta peran mutasi akan kita bahas pada video bagian kedua. Kita akan bahas tuntas tentang materi mutasi ini. Ya, sebelum kita mulai, jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe dan like video ini. Karena subscribe dan like yang Anda berikan merupakan penghargaan atas pembuatan video pembelajaran ini. Ya, kita mulai saja materi tentang mutasi. Berikut adalah peta konsep di mana kalian akan mempelajari tentang pengertian mutasi, macam-macam mutasi, penyebab terjadinya mutasi, serta dampak pada kehidupan. Untuk pengertian mutasi dan macam mutasi ini akan dipelajari di video pertama, sedangkan di video kedua kita akan belajar tentang mutasi kromosom plus dengan penyebab terjadinya mutasi dan dampak pada kehidupan manusia. Ya, kita mulai saja materi tentang mutasi. Kita mulai dari pengertian mutasi. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang pengertian mutasi, saya akan mereview materi tentang substansi genetik karena materi ini merupakan dasar untuk memahami tentang mutasi. Ya, di dalam tubuh manusia terdapat buku resep cara bikin manusia. Layaknya sebuah buku resep, di dalamnya terdapat bab-bab yang berisi tentang bab cara bikin rambut, bab cara bikin kulit, bab cara bikin mata, bab cara bikin hidung, bab cara bikin telinga, dan lain-lain sebagainya. Buku resep tersebut adalah kromosom, sedangkan bab-bab yang menyusun kromosom tadi itu disebut sebagai gen, dan tulisan-tulisan yang terdapat pada tiap bab itu dikenal dengan istilah DNA. Nah, pada saat kemudian bab cara bikin rambutnya misalnya berubah strukturnya atau tulisannya, maka penampakan rambut yang dibentuk itu pasti akan berubah juga. Contohnya, tadinya rambutnya seharusnya lurus kemudian menjadi keriting misalnya. Nah, peristiwa di mana kemudian terjadi perubahan pada materi genetik atau buku resep cara bikin manusianya, itulah yang dikenal dengan istilah mutasi. Lalu, di manakah buku resep itu disimpan? Buku resep tersebut terletak di dalam inti sel, yaitu dalam bentuk benang-benang kromatin. Dan benang-benang kromatin ini tersusun atas rantai DNA yang panjang. Pada saat kemudian sel mau melakukan pembelahan diri, DNA akan dipackaging membentuk kromosom. Ya, berikut saya perlihatkan sebuah contoh makhluk hidup yang mengalami perubahan materi genetiknya, supaya kalian lebih paham tentang mutasi. Ya, berikut ini adalah contoh tomat. Tomat itu ciri khasnya kalau usianya sekitar 20 hari itu dia udah tua ya, 20-45 hari lah. Dia akan busuk dan keriput seperti ini. Ada makhluk hidup di mana usianya makin lama makin tua, itu kulitnya tidak keriput. Siapa itu? Ikan. Ikan itu dari dia usianya muda sampai dengan tua, sampai sebesar ini, itu kulitnya tetap ya nggak keriput. Nah, seperti ini nih. Walaupun dia tua, dia tetap tidak akan keriput kulitnya. Bahkan kalaupun kemudian sisinya kita buka, itu kulitnya masih kencang sekali. Bahkan kalau kemudian kita jadikan makanan, itu kulitnya tetap masih dalam kondisi kencang. Berbeda dengan tomat direbus, ya pasti dia akan lunak ya, dan akan berkerut. Lalu kemudian orang berpikir bagaimanakah caranya tomat yang kulitnya mudah sekali mengkerut dalam hitungan 40-an hari, itu bisa awet layaknya seperti ikan yang kulitnya tetap kencang. Hal ini penting untuk petani tomat karena hasil panen tomat akan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Maka cara yang paling mudah adalah buku resep cara bikin kulit ikan, itu kemudian bab bagian untuk pembentukan kulit yang tetap kencang, itu kemudian dikopi dan disisipkan ke buku resep cara bikin kulit pada tomat. Maka diharapkan tomat yang telah mengalami penyisipan materi genetik dari ikan, itu akan memiliki kulit yang kencang layaknya seperti ikan. Apakah kemudian tomatnya jadi seperti ini? Ya enggak lah ya. Apakah ini juga enggak begini menurut tomatnya. Tapi yang benar adalah tomatnya tetap seperti tomat, dan ini berhasil dilakukan di New Delhi, India ya. Dimana kemudian ini ada tomat yang hasil sisipan genetis, dan ini adalah normalnya tomat, dimana dalam hitungan 20 hari udah mengkerut, 45 hari itu udah busuk ya. Tapi kemudian yang telah mendapatkan potongan dari gen pembentukan kulit pada ikan, itu dalam waktu 45 hari masih kencang ya.
Lihat di sini bentuknya, masih tetap sama, segar bugar, tidak ada masalah, masih tetap kencang. Dan tomat ini dikenal dengan merek dagang tomat Flavor Saver. Dan ini udah banyak di pasaran, hanya di Indonesia belum masuknya. Nah, biasanya tomat-tomat atau buah-buahan atau makanan-makanan yang mengandung modifikasi dari materi genetik ada labelnya ya. Genetically modified seeds, jadi seperti itu. Berarti dia hasil rekayasa genetika. Jadi materi genetiknya sudah direkayasa. Ya, jadi mutasi itu berasal dari kata mutare yang berarti berubah. Jadi mutasi adalah peristiwa perubahan susunan materi genetik, baik itu gen maupun kromosom, pada suatu organisme, dan sifat yang dihasilkannya akan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Atau dengan mudahnya, mutasi itu adalah peristiwa di mana susunan materi genetik atau buku resep cara bikin makhluk hidup tersebut itu mengalami perubahan. Ya, berdasarkan cara terjadinya mutasi, maka mutasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama adalah mutasi buatan, di mana mutasi buatan ini adalah mutasi yang terjadi dengan adanya campur tangan manusia sehingga kemudian terjadi perubahan gen ataupun kromosom yang disengaja dan diusahakan oleh manusia. Misalnya dengan menembakkan sinar X pada biji ataupun bagian tubuh tumbuhan sehingga kemudian materi genetiknya jadi berubah. Contoh mutasi buatan inilah yang tadi ya, tomat Flavor Saver. Kalau mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara alami tanpa dibuat atau disengaja oleh manusia. Dan umumnya penyebabnya antara lain adalah sinar kosmos, batuan radioaktif, dan sinar ultraviolet pada matahari. Atau bisa juga karena kebocoran reaktor nuklir seperti yang terjadi pada harimau yang ditemukan di hutan negara bagian Idaho, Amerika Serikat. Di mana di kepala harimau ini muncul gigi taring seperti ini ya. Dan ini terjadi karena buku resep cara harimaunya ini mengalami perubahan. Walaupun kemudian reaktor nuklirnya berasal dari buatan manusia, tapi proses untuk kemudian kepala harimau ini menjadi seperti ini tidak ada campur tangan manusia. Ya, di Indonesia juga ada ya kejadian mutasi, yaitu di mana kita bisa menemukan kucing bermata satu, kemudian ada tanduknya di atas kepalanya, kecil seperti ini ya. Dan ini berasal dari Sumatera Utara. Kemudian tidak hanya di Sumatera Utara, ada juga kemudian kucing bermata satu yang ditemukan di Bengkulu, dan ini disebabkan karena terjadinya mutasi. Kemudian kita juga kenal adanya kambing berkaki 8 ya. Ini cukup viral juga, dan uniknya kelaminnya juga ganda. Jadi ada kelamin jantan dan betina di dalam satu tubuh dari kambing ini. Di Indonesia juga ada juga ya, tapi sapi, dan sapi ini juga berkaki 8, 4 yang berdiri, 2 ini dipegang oleh anak ini ya. Jadi ada 4. Nah, sapi berkaki 8 ini lahir di kampus UIN Pekanbaru. Kemudian di Cina kita juga menemukan kucing bermuka 2, jadi satu menghadap sini dan satu di sini ya. Dan ini semua terjadi karena mutasi secara alami. Lalu kemudian sesuai itu dianggap mutasi atau tidak, apa sih syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada perubahan pada materi genetiknya. Jadi kalau misalnya tidak ada perubahan, maka itu tidak bisa dianggap mutasi. Contoh misalnya, ada orang nauzubillah mizalik, kemudian tangannya putus karena kecelakaan lalu lintas misalnya. Nah, putusnya tangan tersebut itu tidak bisa dianggap sebagai perubahan materi genetik, tapi karena faktor dari luar, sehingga itu tidak bisa dianggap sebagai mutasi. Yang kedua adalah perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Contoh misalnya seperti ini ya, mengalami mutasi, mukanya jadi aneh, kalau kemudian masih bisa dioperasi hidungnya menjadi lebih baik lagi, maka itu bisa diperbaiki. Ada juga yang tidak bisa dioperasi, seperti misalnya mata satu ya, sulit untuk membuat jadi 2 mata lagi. Yang ketiga adalah hasil perubahan tersebut harus dapat diwariskan secara genetikly pada keturunan berikutnya. Artinya adalah makhluk hidup yang bermutasi itu harus memiliki keturunan lagi, sehingga kemudian hasil perubahan materi genetiknya itu akan diwariskan ke keturunan-turunan berikutnya. Jadi kalau misalnya tidak, maka kemudian dia stop hanya pada makhluk hidup tersebut saja yang mengalami mutasi dan tidak diturunkan, maka itu tidak dianggap sebagai mutasi. Jadi kalau ada orang kemudian tersiram air keras atau kemudian kena mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian tangannya buntung, pada saat kemudian dia menikah, maka anaknya tidak mungkin kemudian buntung atau memiliki sifat seperti ayahnya yang karena kesiram air keras ataupun kecelakaan lalu lintas menjadi buntung. Itu anaknya tidak akan mengalami hal tersebut. Karena buntungnya itu bukan karena terjadinya perubahan pada materi genetik, melainkan karena faktor luar atau fisik yang kemudian tidak mengubah materi genetik dari manusia tersebut. Ya, selanjutnya saya akan memperkenalkan istilah-istilah dalam mutasi ya. Yang pertama adalah mutagenesis, yaitu peristiwa di mana terjadinya mutasi. Sedangkan makhluk hidup atau organisme yang mengalami mutasi itu dikenal dengan istilah mutan. Dan faktor yang menyebabkan terjadinya mutasi itu dikenal dengan istilah mutagen.
Contohnya yang tadi ya, sinar kosmis, kemudian kalian udah dikenalkan dengan sinar ultraviolet, batuan radioaktif. Nah, itu mutagen kita akan pelajari pada video kedua. Nah, makhluk hidup yang mengalami mutasi itu biasanya punya ciri khas ya. Dan ciri khas ini dikenal dengan istilah karakter mutan. Ya, apa saja karakter mutan? Yang pertama adalah gen yang mengalami mutasi pada suatu individu. Biasanya adalah gen-gen yang sifatnya resesif. Sehingga kalau dalam keadaan heterozigot, maka perubahan dari gen tadi tidak akan tampak atau tidak akan terlihat atau tidak akan terekspos. Jadi dia penampakannya tetap normal-normal saja seperti tidak terjadi mutasi. Karena gen-gen yang mengalami mutasi umumnya sifatnya resesif. Yang kedua, gen yang mengalami mutasi umumnya bersifat letal ya. Sehingga kemudian pada saat ada makhluk hidup yang carrier dengan rare kemudian seharusnya muncul, tapi karena sifatnya letal maka akan mengalami kematian. Sehingga kemudian tidak akan terekspos. Kalaupun terekspos mati ya, seperti pada kucing mata satu tadi, itu hanya usianya dalam hitungan beberapa hari kemudian mati. Sehingga kemudian jumlah makhluk hidup yang mengalami mutasi itu sangat sedikit tampak di alam. Dan karakter berikutnya adalah individu yang mengalami mutasi biasanya mati sebelum dilahirkan atau sebelum dewasa. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam mutasi. Berdasarkan cara terjadinya, maka mutasi dibagi menjadi dua, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Nah, ini telah kita bahas tadi ya, dengan tomat Clover Saver, contoh dari mutasi buatan, dan yang alami contohnya adalah kucing bermuka dua. Tadi udah dibahas, jadi tidak akan saya bahas secara detail. Berikutnya adalah berdasarkan sel yang bermutasi, maka mutasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mutasi somatik, dan kedua adalah mutasi gametik. Sel pada tubuh manusia itu kan dibagi menjadi dua ya. Sel-sel somatik yaitu sel-sel untuk menyusun sel tubuh kalian kecuali alat kelamin. Itu adalah sel-sel somatik atau sel-sel tubuh. Soma itu kan tubuh. Nah, yang kedua adalah sel kelamin atau sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang akan menghasilkan sperma pada jantan dan ovum pada betina. Nah, kalau mutasinya terjadi pada sel-sel somatik atau sel-sel tubuh, misalnya pada kulit ini yang kemudian awalnya dia tidak ada masalah, tapi kemudian kulitnya mengalami mutasi, kemudian timbul benjolan-benjolan seperti ini, maka mutasi ini dikatakan sebagai mutasi somatik. Dan mutasi yang terjadi pada somatik atau sel somatik ini tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Jadi kalau dia kemudian menikah dan punya anak, maka anaknya akan normal, kulitnya tidak akan seperti ini. Beda kejadiannya kalau mutasinya terjadi pada sel gamet. Karena sel sperma ataupun ovum itu nanti akan melebur dan menjadi individu baru atau menjadi anak. Sehingga kemudian pada saat terjadi perubahan materi genetik atau mutasi pada sel gamet, maka pasti akan diwariskan kepada keturunannya. Ya, yang terakhir adalah macam-macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Ya, berdasarkan tempat terjadinya, mutasi dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah mutasi gen, dan yang kedua adalah mutasi kromosom. Mutasi gen dikenal juga dengan istilah mutasi kecil, atau dikenal juga di buku-buku dengan sebutan mutasi titik atau point mutation. Sedangkan mutasi kromosom itu dikenal dengan istilah mutasi besar atau gross mutation. Kenapa kemudian mutasi gen dianggap mutasi kecil sedangkan mutasi kromosom dianggap sebagai mutasi besar? Karena kalau kita kemudian ibaratkan gen dengan kromosom itu seperti buku resep tadi, gen itu kan hanya bab-bab dari buku tadi ya, sedangkan kromosom itu adalah bukunya. Jadi kalau kemudian terjadi perubahan aja pada mutasi gen, maka dianggap hanya kecil karena hanya bagian dari bab doang. Sedangkan kalau misalnya kemudian terjadi perubahan pada bukunya, buku resepnya yang berubah, maka akan terjadi adalah mutasi yang besar. Ya, kita bahas satu persatu, kita mulai dari mutasi gen atau mutasi titik point mutation. Ya, kita mulai saja materi tentang mutasi gen. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi karena adanya perubahan struktur gen atau DNA, terutama pada basa-basa nitrogen penyusun DNA ini ya. Karena basa-basa nitrogennya berubah, maka akan mempengaruhi asam amino yang terbentuk. Berikut adalah contoh template dari DNA, di mana ada timin, adenin, sitosin. Ini basa-basa nitrogennya ya. Kemudian pada saat gen atau DNA ini kemudian mau disintesis proteinnya, maka ada dua tahapan, yaitu pertama adalah transkripsi, di mana template ini akan dirubah menjadi mRNA. Maka kalau dirubah menjadi mRNA, maka akan jadi seperti ini ya, di mana T kemudian akan berpasangan dengan adenin,
adenin dengan urasil karena dia RNA, kemudian sitosin dengan guanin, dan seterusnya. Tahap selanjutnya adalah tahap translasi, di mana kemudian rantai mRNA ini akan dibaca 3-3 atau triplet akan menyandi satu asam amino. Jadi dalam hal ini AUG akan menyandi asam amino metionin, sedangkan UG akan menyandi asam amino fenilalanin, kemudian CAG merupakan kode untuk menyandi asam amino glutamin, dan seterusnya. Nah, jika pada template atau DNA ini mengalami mutasi, di mana misalnya contohnya basa nitrogen G ini kemudian mengalami mutasi menjadi T atau dari guanin menjadi timin, maka susunan templatenya jadi seperti ini ya misalnya ya. Jadi G-nya berubah jadi T. Jadi tadinya GTC menjadi TTC. Kemudian pada saat ditranskripsikan maka akan berubah juga ya, di mana kemudian T itu akan pasangannya dengan adenin. Maka bukan lagi CAG atau sitosin adenin guanin, melainkan menjadi adenin, dan guanin. Maka pada saat kemudian ditranslasikan untuk membentuk rantai asam amino, AUG-nya tetap sama ya, yaitu akan membawa asam amino metionin, kemudian UG-nya masih tetap sama juga yaitu fenilalanin. Nah, yang ini nih, yang tadinya CAG, kemudian jadi AAG. AAG itu kan merupakan kode asam amino dari lisin. Nah, dalam hal ini, rantai asam aminonya jadi berubah. Tadinya adalah metionin, kemudian fenilalanin, dan glutamin, seterusnya. Kemudian berubah menjadi metionin, fenilalanin, dan lisin. Inilah yang dimaksud dengan akibatnya akan mempengaruhi asam amino yang terbentuk. Ya, berikut kita bahas tentang penyebab mutasi gen. Penyebab mutasi gen itu ada 3 ya. Kenapa kemudian terjadi hal-hal seperti yang tadi? Yang pertama adalah karena terjadinya delesi, dari kata del ya, menghilangkan. Jadi delesi itu adalah hilangnya satu atau beberapa basa nitrogen. Contoh di sini ada rantai DNA, kemudian ini adalah rantai mRNA-nya, kemudian ini adalah asam amino yang dibentuk. Nah, delesi itu adalah hilangnya satu atau beberapa basa nitrogen. Saya ambil contoh misalnya hilang satu di sini adalah A-nya ya. Maka yang terjadi adalah pada saat pembentukan mRNA, kalau yang normal kan dibacanya jadinya adenin, timin, guanin. Kemudian mRNA yang terbentuk adalah urasil, adenin, dan sitosin. Namun karena hilang satu yang A ini, maka kemudian terjadi pergeseran, di mana kemudian timin, guanin akan mengambil yang C yang di sini ya. Jadi dia maju kemari nih semuanya. Jadi TGC ini udah jadi satu. Nah, kemudian yang ini TTC jadi yang ini ya, gabung lagi. Kemudian ini jadi ke sana terus. Jadi geser satu-satu. Jadi seperti ini nih jadi contohnya. Jadi yang A hilang, maka TG, C-nya ngambil dari sini, kemudian TT, kemudian C ngambil di sini, kemudian TC, kemudian ngambil lagi dari sini, seperti itu ya. Maka terjadi pergeseran. Akibatnya apa? Delesi ini fatal sekali ya. Karena pada saat kemudian terjadi delesi satu, maka kodenya jadi berubah semua. Contoh di sini yang normal kan harusnya kan ATG, kemudian mRNA-nya adalah UAC. UAC itu akan menyandi asam amino tirosin. Kemudian GAA itu asam glutamik, GAG juga asam glutamik. Nah, pada saat kemudian hilang satu, maka kemudian kodenya jadi berubah ya. Tidak lagi jadi UAC tapi melainkan ACG. Nah, ACG ini tidak menyandi tirosin tapi melainkan menyandi asam amino treonin. Kemudian yang tadinya harusnya GAA, karena G-nya geser maka jadi AAG, ngambil yang ini. Maka kemudian sandinya bukan lagi GA yang akan menyandi asam glutamik, tapi melainkan menjadi AAG yang akan menyandi asam amino dari lisin. Kemudian yang ini juga jadi berubah ya, anggaplah di sananya G, AGG seperti ini ya. Maka seharusnya adalah asam glutamik, maka berubah menjadi arginin. Dan kesana-sananya pasti berubah semua. Inilah yang dimaksud dengan delesi, yaitu hilangnya satu atau beberapa basa nitrogen. Selanjutnya adalah adisi. Adisi itu nama lainnya insersi ya. Di beberapa buku terkenal insersi. Jadi kalian dengan bingung antara insersi dengan adisi, itu sama. Yaitu dari kata add, nambah. Jadi penambahan satu atau beberapa basa nitrogen. Kalau delesi itu hilang, kalau adesi justru nambah. Contohnya di sini, di mana yang normal ini kan harusnya CTT. Misalnya saya tambahkan C-nya jadi tambah 1 C gitu ya. Maka yang lainnya akan geser ke sana ya. Jadi kayak begini nih. Jadi harusnya tadi CTT, CTT. Karena nambah satu masuk, maka yang lain geser ke samping ke sana gitu. Harusnya ini adalah CTT, kemudian terbentuk mRNA-nya jadi GAA, kemudian asam amino yang terbentuk adalah asam glutamik. Maka pada saat terjadi penambahan satu basa nitrogen, yaitu misalnya adalah C, maka DNA-nya adalah CCT, mRNA-nya adalah menjadi GGA atau guanin, adenin ya. Nah, GGA ini itu asam amino yang disandinya bukan asam glutamik, tapi melainkan glisin. Kemudian yang ininya juga karena dapat geseran dari sebelah sini, maka berubah menjadi tadinya harusnya adalah GAG menjadi AGA. Nah, AGA ini
adalah kode untuk menyandi asam amino arginin. Ya, jadi delesi dengan adisi ini bisa menyebabkan kemudian asam amino yang terbentuk itu berbeda sekali dengan yang diinginkan. Dan terakhir, penyebab mutasi gen yang berikutnya adalah substitusi, yaitu pertukaran pasangan basa nitrogen. Contoh dalam hal ini kalau yang normalnya misalnya AAA, ATG, CTT, CTC gitu ya. Nah, pada saat kemudian terjadi substitusi atau pertukaran, misalnya C ini atau sitosin ini bertukar dengan timin misalnya, maka kemudian yang terjadi adalah materi genetiknya atau DNA-nya menjadi timin. Nih seperti ini ya. Maka pada saat kemudian terjadi transkripsi membentuk mRNA, maka rantai mRNA-nya akan menjadi AAA, yaitu pasangan dari timin, yaitu adenin. Sehingga kemudian pada saat ditranslasikan, harusnya tadi adalah guanin, adenin yang akan menyandi asam glutamik, maka berubah menjadi kode AAA yang ini akan mengkode asam amino lisin. Lalu timbul pertanyaan, terus tukerannya gimana tukerannya? Tukerannya biasanya dengan kromosom atau rantai DNA dari kromosom yang lain ya. Atau bisa juga dengan rantai DNA yang sama tapi di posisi yang berbeda. Jadi contohnya misalnya di sini nih, tadinya kan C, kemudian berpertukaran dengan T yang ada di sini, sehingga T di sini kemari, yang C di sini kemari gitu ya. Jadi seperti itu, itulah yang dinamakan sebagai pertukaran pasangan atau substitusi. Nah, ini wajib kalian hafalkan semuanya ya, dan kalian harus paham ini satu persatu. Karena biasanya kalau ulangan kalian akan bedakan mana delesi, mana adisi, mana substitusi. Seperti itu ya. Ya, untuk substitusi sendiri ada dua jenis ya. Namun sebelum saya bahas tentang kedua jenis dari substitusi ini, saya akan kembali mengingatkan kepada kalian bahwa ada dua golongan basa nitrogen yang telah kalian pelajari sebelumnya di materi genetik, di mana DNA itu terdapat dua golongan basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Untuk purin terdiri dari dua, yaitu adenin dan guanin, sedangkan pirimidin itu terdiri atas sitosin dan timin. Ya, kita kembali kepada substitusi. Bila pertukarannya atau substitusinya terjadi antar sesama purin atau antar sesama pirimidin, maka ini disebut sebagai transisi. Contoh misalnya, adenin digantikan dengan guanin. Ini kan sama-sama purin ya, maka ini dikenal dengan istilah transisi. Nah, begitu pula kalau misalnya sitosin digantikan dengan timin atau timin digantikan dengan sitosin, masih sama-sama pirimidin. Ini adalah contoh transisi juga. Atau misalnya kalau tadi adenin digantikan dengan guanin, sekarang bagaimana kalau misalnya guanin digantikan dengan adenin? Ya, masih tetap sama-sama purin, maka ini namanya adalah transisi. Jenis substitusi berikutnya adalah transversi. Transversi itu terjadi bila pertukarannya terjadi antar pasangan basa nitrogen purin dengan pirimidin atau pirimidin dengan purin. Contoh purin dengan pirimidin misalnya. Misalnya adenin bertukar dengan timin, atau timin bertukar dengan adenin, atau guanin bertukar dengan sitosin. Ini dikenal dengan istilah transversi. Nah, kalau contoh misalnya pirimidin bertukar dengan purin, ya ini ya, sitosin misal bertukar dengan adenin, atau sitosin dengan guanin, atau timin dengan adenin, atau timin dengan guanin. Pertukarannya seperti itu. Pokoknya kalau silang seperti ini adalah transversi. Nah, kalau kita buat kemudian rumusan ringkasnya adalah seperti ini ya. Adenin dengan guanin ini adalah purin, sedangkan timin dengan sitosin ini adalah pirimidin. Kalau pertukarannya di antara mereka, atau misalnya sesama pirimidin atau sesama purin, maka ini dikenal dengan istilah transisi. Tapi kalau misalnya kemudian silang di mana purin bertukar dengan pirimidin, atau pirimidin bertukar dengan purin, maka ini dikenal dengan istilah transversi. Ya, berikut adalah contoh yang lebih lengkap tentang substitusi. Dan paling enak kalau misalnya ringkasannya kita buka dulu ya, seperti ini ya. Ya, kita mulai dari transisi dulu contohnya misalnya. Ya, di sini kemudian terjadi substitusi di mana guanin bertukar dengan adenin ya. Ini tadinya guanin kemudian jadi adenin. Berarti dari guanin menjadi adenin. Sama-sama purin, maka ini dikenal dengan istilah transisi. Nah, kalau misalnya kemudian pertukarannya di mana guanin bertukar menjadi sitosin, maka ini dikenal dengan istilah transversi. Begitu pula dengan yang ini ya, di mana kemudian guanin bertukar dengan timin. Jadi guanin bertukar dengan timin, maka ini dikenal dengan istilah transversi juga. Ya, dengan adanya kemudian delesi, adisi, substitusi pada materi genetik atau DNA, maka akan menimbulkan berbagai jenis mutasi gen. Yang pertama adalah mutasi salah arti atau missense mutation, yaitu
Perubahan suatu kode genetik menyebabkan asam amino yang dihasilkannya menjadi berubah juga. Pada saat kemudian asam aminonya berubah, maka hasil akhirnya itu akan menghasilkan fenotip yang berbeda juga, atau jenis protein yang berbeda karena asam amino penyusunnya berbeda. Contoh yang nyata di sini adalah penyakit yang namanya anemia sickle cell ya, di mana kemudian orang yang mengalami anemia karena sickle cell itu disebabkan karena sel darah merahnya bentuknya tidak lagi bikonkav, tapi melainkan seperti bulan sabit. Nah, karena bentuknya bulan sabit seperti ini, maka efisiensi dari darah yaitu untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida itu menjadi berkurang. Dan inilah yang dimaksud dengan sickle cell anemia. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa kemudian terjadi sickle cell atau sel darah merah menjadi bulan sabit? Karena terjadi mutasi atau perubahan susunan basa nitrogennya, di mana darah yang normal itu hemoglobinnya dibentuk oleh rantai DNA yang salah satunya ada basa nitrogen, sitosin, timin. Namun kemudian timinnya mengalami substitusi, di mana timin digantikan oleh adenin. Maka kemudian mRNA yang terbentuk dari hemoglobin yang normal itu seharusnya adalah GAA, dan GAA ini akan menyandi asam amino glutamin dan menyebabkan kemudian sel darah merah bentuknya bikonkav dan normal seperti ini. Maka kemudian pada saat terjadi mutasi di mana kemudian rantai DNA-nya menjadi sitosin, adenin, timin, dan mRNA-nya menjadi pasangannya yaitu guanin, urasil, dan adenin, maka guanin, urasil, adenin ini adalah kode asam amino dari valin. Nah, valin itu berbeda dengan glutamin. Maka kemudian fenotip atau penampakan sel darah merah yang dibentuknya menjadi berubah. Yang tadinya harusnya bikonkav menjadi bulan sabit. Inilah yang dikenal dengan istilah mutasi salah arti. Mutasi berikutnya adalah mutasi diam atau silent mutation. Silent mutation adalah perubahan suatu kode genetik yang mengakibatkan perubahan susunan basa nitrogen. Namun, asam amino yang dikodenya itu masih tetap sama. Contohnya di sini adalah rantai RNA duta di mana kemudian rantainya adalah guanin sitosin. Guanin sitosin itu akan mengkode asam amino yaitu glisin. Dan pada saat kemudian rantai ini mengalami mutasi di mana sitosin menjadi urasil, maka kodenya menjadi guanin urasil. Namun, guanin urasil ini tetap mengkode glisin ya. Coba kita lihat di kode mapnya. Nah, guanin urasil. Nih GGU. Dia tetap glisin. Sedangkan yang awalnya adalah GGC atau GGS ya. Guanin sitosin masih tetap sama yaitu glisin. Inilah yang disebut sebagai mutasi diam, di mana asam aminonya itu tetap sama walaupun kemudian materi genetiknya itu mengalami perubahan atau mengalami mutasi. Ya, jenis mutasi yang terakhir adalah mutasi tanpa arti atau nonsense mutation. Ya, sebelumnya kita telah belajar bahwa yang namanya translasi itu ada kode-kode start di mana dimulainya sintesis protein dan ada kode untuk stop di mana sintesis protein itu harus berhenti. Dan kodon stop itu ada 3 ya, yaitu urasil adenin, urasil adenin guanin, dan urasil guanin adenin. Ini adalah 3 kodon yang akan menghentikan atau ujung dari sintesis protein. Dan kalau kita lihat mapping dari asam amino, nah ini dia, UAA, UAG, dan UGA. Ini adalah protein yang menandakan bahwa sintesis protein itu harus stop. Dan ini telah kita pelajari di materi sintesis protein. Ya, berikut adalah contoh mutasi tanpa arti ya, di mana di sini ada rantai DNA CAG seperti ini ya. Ya, dalam hal ini rantai DNA-nya adalah DNA base atau dikenal dengan anti-template ya. Nah, jadi bisa kita langsung kita lihat 3 atau triplet ya untuk membentuk atau menentukan asam aminonya. Nah, CAG ini kan asam amino dari glutamin. Nah, di sini kemudian CAG. Jadi harusnya diproduksi adalah asam amino glutamin dan seterusnya. Namun kemudian C di sini misalnya ini mengalami mutasi di mana C-nya mengalami transversi, delesi ataupun insersi ya. Terserah, yang penting C-nya ini kemudian berubah menjadi T. Nah, pada saat kemudian berubah jadi TAG misalnya, maka kemudian mRNA-nya adalah urasil, adenin, dan guanin. Dan UAG ini adalah kode dari stop. Maka kemudian pada saat pembentukan asam aminonya awalnya masih glutamin, tapi kemudian jadi TAG atau UAG dan ini kode untuk stop. Maka kemudian sintesis proteinnya berhenti di sini. Akibatnya apa yang terjadi? Protein yang seharusnya dihasilkan dari asam amino ini kemudian tidak terbentuk karena baru sedikit gitu ya. Dan kalau ini adalah misalnya protein untuk pembentukan zat warna pada kulit atau melanin, maka kemudian pada saat kemudian melanin tidak terbentuk karena stop seperti ini, maka yang terjadi adalah orang tersebut tidak akan memiliki melanin atau kita kenal dengan istilah albino. Seperti itu ya contohnya.
Ya, kejadian mutasi gen ini sangat jarang terlihat. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah karena mutasi yang terjadi pada suatu gen itu tidak dapat menunjukkan penampakannya. Kenapa demikian? Karena jumlah gen yang terdapat dalam satu individu kan banyak sekali. Kita belum bicara tentang kromosom, dan kita ingat bahwa satu kromosom itu bisa terdiri atas jutaan basa-basa nitrogen. Dan jangan lupa juga bahwa kromosom manusia itu kan banyak ya, ada 46 buah gitu. Berapa banyak kemudian basa-basa nitrogennya? Nah, kalau kemudian mutasi gen ini hanya terjadi pada beberapa basa nitrogen yang menyusun suatu gen, maka bisa jadi kemudian mutasi ini tidak akan tampak. Yang kedua, umumnya mutasi itu bersifat letal ya, atau mati. Sehingga pada saat kemudian terekspos misalnya, atau fenotipnya terbentuk, maka ini tidak dapat dia mati karena individunya akan segera mati sebelum dewasa. Contohnya adalah pada kambing ini ya. Ini kambing nih, anak kambing. Dan ini sempat viral di situ Bondo dilahirkannya. Jadi kambingnya mirip seperti manusia. Dan ini pada saat dilahirkan hanya beberapa jam kemudian dia mati. Ya, kambingnya mengalami mutasi di mana kemudian dia tidak ada bulunya, kemudian mukanya jadi seperti ini, seperti itu ya. Kemudian alat kelaminnya kemudian membesar. Jadi emang mirip seperti manusia ya di sana. Tempat heboh juga di situ Bondo waktu itu. Namun kita tidak bisa melihat dewasanya seperti apa kambing ini. Ya, selanjutnya adalah gen yang bermutasi itu umumnya bersifat resesif. Sehingga kalau dalam kondisi heterozigot, maka kita tidak akan dapat melihatnya. Ini dia yang menyebabkan kemudian mutasi gen jarang terlihat karena umumnya sifatnya resesif. Ya, demikian kita telah belajar tentang pengertian dari mutasi, syarat-syarat terjadinya mutasi, serta karakter mutasi. Dan kita juga telah mempelajari bahwa mutasi bisa dibagi menjadi 2, yaitu mutasi alamiah dan buatan. Mutasi juga bisa dibagi menjadi mutasi somatik dan gametik. Serta kita telah belajar tentang mutasi gen. Untuk mutasi kromosom dan bahan mutagen, serta peran dari mutasi, akan kita bahas pada video bagian kedua. Oleh sebab itu, sampai ketemu di video bagian kedua. Saya doakan kalian sukses belajarnya dan mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.